Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Resmi dari Menpan RB, 3 kategori honorer R2 dan R3 ini diprioritaskan jadi P3K paruh waktu pada Oktober 2025. Resmi dari Menpan RB, Rini Widiantini telah menetapkan 3 kategori honorer R2 dan R3 yang diprioritaskan untuk menjadi P3K paruh waktu pada Oktober 2025 mendatang. P3K paruh waktu adalah salah satu skema terbaru pengangkatan ASN yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Mengingat banyaknya honorer terdata base BKN yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Sebagai bentuk kepastian hukum bagi honorer R2 dan R3 yang diangkat jadi P3K paruh waktu, Kemenpan RB telah resmi menerbitkan peraturan terbarunya, melalui Permen PAN RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu yang menjadi landasan hukum bagi honorer dengan status tersebut. Bagi honorer yang memiliki status R2 dan R3 tanpa L akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketetapan pemerintah. Berikut rincian dari 3 kategori honorer R2 dan R3 yang diprioritaskan untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2025. 1. Honorer R2 dan R3 yang terdatabase BKN. 2. Honorer R2 dan R3 yang sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus. 3. Honorer R2 dan R3 yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3 kategori tersebut tertuang dalam diktum kelima peraturan terbaru yang telah ditetapkan. Meskipun statusnya menjadi paruh waktu, namun honorer R2 dan R3 ini tetap menjadi P3K sebagai pegawai pemerintah. Dijamin sebagai aparatur sipil negara dengan pemberian nomor induk pegawai yang sama dengan pegawai lainnya. Bahkan, penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu bisa mencapai UMR suatu wilayah tergantung dengan ketersediaan di instansi pemerintah tersebut. Pemerintah sepakat bahwa pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu hanya bersifat sementara. Honorer R2 dan R3 yang saat ini jadi P3K paruh waktu tidak perlu untuk mengikuti tes lagi untuk bisa menjadi penuh waktu. Hal ini dikarenakan pengangkatan tersebut berdasarkan pada anggaran pemerintah dan evaluasi kinerja masing-masing. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.